Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dikabarkan mengalami penurunan kesehatan. Terkini SBY didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal. Merespons hal ini, Presiden Jokowi akan mengirimkan tim dokter kepresidenan untuk mendampingi pengobatan SBY. Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, tentu saja kita harus mengambil hikmah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan. Prediksi kami menjadi fakta. Posisi kita semakin dihargai, semakin dihormati, semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Di sela-sela sidang umum PBB, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang Presiden Joko Widodo berdiskusi secara virtual. Joe Biden meminta masukan terkait penanganan pandemi secara global. Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Data tersebut dipublikasikan di situs ourworldindata.org per 12 September 2021 lalu. Yang paling penting menurut saya, kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya. Kita bisa mengendalikan yang namanya COVID. Kuncinya hanya itu. Singkatnya, strategi pemerintah sejak awal adalah mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor 1. Tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas, tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ternyata apa yang kami ingatkan sejak 1,5 tahun yang lalu itu, sekarang terbukti menjadi nyata. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 melonjak hingga 7,07%, di mana PDB Produk Domestik Bruto Indonesia didominasi konsumsi rumah tangga yang mencapai 57,23%. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan, ya data menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan, rakyat perlu bukti, bukan janji. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang mental terjajah, jangan-jangan seperti itu. Sedih kita. Inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai nggak hilang-hilang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan di dalam mentalitas bangsa kita.
Karena 350 tahun kita terjajah. Kita ingin menjadi ketua umum partai suatu saat nanti. Tentu kita ingin menjadi ketua DPR suatu saat nanti. Tentu kita ingin menjadi presiden suatu saat nanti. Itu kan hal yang lumrah. Berkali-kali saya sampaikan, infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, Jokowi Ma'ruf telah banyak membantu dirinya untuk menjalani pengobatan kanker prostat di Amerika Serikat. Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas kepedulian, perhatian, dan bantuannya untuk kelancaran pengobatan saya di Amerika Serikat. Kata SBY dalam video yang diunggah di akun Instagram Ani Yudhoyono, seperti dilihat detik.com Selasa 23 November 2021. SBY juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya. Dia berharap semua yang mendoakannya diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit kanker seperti yang dialaminya. Sementara itu, berbanding berbalik dengan sang ayah, dua putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, beberapa waktu lalu kompak menyoroti langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dalam cuitannya menyinggung soal turunnya status Indonesia dari Upper Middle Income Country menjadi Lower Middle Income Country. Meski demikian, menurut mantan perwira menengah TNI itu, status upper dan lower tak perlu dipersoalkan karena yang penting saat ini adalah menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19, tulisnya. AHY menuturkan bahwa dirinya setiap saat mendengar sirine dari ambulan, bahkan hampir setiap jam, kata dia. Berita duka selalu diumumkan dari para kerabat. Kondisi ini lanjutnya juga diiringi dengan terus meningkatnya angka kasus COVID-19. AHY mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan mengalami kondisi serupa. Hampir sekian menit sekali terdengar sirine kencang ambulans. Hampir sekian jam sekali terima berita duka dari yang kita kenal. Ini mengonfirmasi setiap hari ada rekor baru baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia? Ungkapnya. Sementara itu saudara kandungnya Edi Baskoro alias Ibas juga ikut menyoroti penanganan tersebut. Edi yang baru saja menerima gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu bahkan menyinggung soal negara gagal atau failed nation. Saat ini COVID-19 terus mengganas dan keluarga dan lingkungan tempat tinggal banyak yang terpapar saat ini. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut failed nation atau karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Tugasnya dikutip dari akun fraksi Partai Demokrat. Yang paling penting menurut saya kunci ekonomi di tahun 2022 hanya satu kuncinya. Kita bisa mengendalikan yang namanya COVID. Kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan, ya ekonominya akan turun dan terpuruk lagi. Saya kira negara-negara lain mengalami, dan negara kita juga bukan negara dengan geografis yang gampang. 17.000 pulau, membawa vaksin pakai sepeda motor, membawa vaksin lewat sungai naik perahu. Jangan membayangkan seperti negara-negara lain. Ini negara yang paling sulit manajemennya. Manajemen logistiknya sulit, manajemen transportasi juga sulit. Bukan hal yang mudah. Sehingga angka 219 juta dosis yang sudah kita suntikkan dan akhir
tahun ini kita harapkan sudah berada di angka mungkin 280-290 juta. Kemudian kalau kita lihat kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan COVID, pegang betul COVID. Ekonominya insya Allah akan merangkak naik. Dan indikator itu sekarang kelihatan. Kita lihat indikator-indikatornya. Untuk konsumsi, misalnya indeks keyakinan konsumen sudah kembali lagi pada posisi sebelum kita kena COVID. Sudah di angka 113,4. Naik. Dan saya yakin kalau kondisinya seperti ini terus, itu akan naik terus. RSI-nya, Retail and Sales Index-nya juga menguat seiring dengan peningkatan mobilitas.